Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau belajar menggulung trafo toroid untuk kebutuhan amplifier flex fader. Kebutuhan mesin power amplinya ini power jenis OCL sistem kuasi teman-teman ya. Jadi jenis transistor finalnya adalah satu jenis NPN. Trafonya sudah terbakar teman-teman ya, gosong. Jadi nanti trafonya akan digulung ulang. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan nanti sebelum menggulung ulang trafo toroid untuk kebutuhan power amplifier jenis OCL sistem kuasi untuk amplifier flex fader. Ini nanti teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya di bagian power supply, terutama di bagian kapasitor elko yang ada di power supply ini. Power supply-nya menggunakan kapasitor elko-nya itu 2200 mikrofarad 35 volt, ada 4 biji. Jadi satu tegangan, maaf teman-teman ya. Jadi untuk tegangan power supply-nya untuk kebutuhan power ampli ini adalah tegangan DC simetris, yaitu tegangan plus min ground. Jadi untuk kapasitornya itu ada 4. Jadi yang dua nanti sistem paralel, yang dua sistem paralel. Jadi tegangannya adalah untuk DC simetris plus min ground. Jadi untuk tegangan plusnya ini membutuhkan kapasitor elko-nya itu 2200 mikrofarad 35 volt dikali 2, jadi sekitar 4400 mikrofarad 35 volt. Dan untuk tegangan minnya juga sama ya teman-teman ya, 2200 mikrofarad 35 volt itu ada 2, jadi 4400 mikrofarad 35 volt. Untuk menganalisa bagaimana untuk tegangan output di bagian trafo toroid, ini trafo toroidnya keterangannya sudah tidak ada teman-teman ya. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya. Untuk kapasitornya tertera 2200 mikrofarad 350 volt ada 2, jadi totalnya 4435 volt. Untuk tegangan output sekundernya teman-teman bisa hitung dari kapasitor elko ya teman-teman ya. Di sini tegangannya itu maksimal 35 volt. Jadi teman-teman bisa hitung ya, 35 kita analisa kurangin 5 volt. Jadi 35 volt ini dikurangin 5. Jadi nanti untuk tegangan untuk mesin power ampli ini adalah di bagian tegangan plus ke ground adalah 30 volt dan tegangan min ke ground juga sama 30 volt. Untuk 30 volt DC maka kebutuhan tegangan AC-nya itu berapa teman-teman ya? 30 volt DC untuk trafo output sekunder AC-nya itu berapa teman-teman ya? Jadi hitungnya adalah 30 dibagi 1,4 volt teman-teman ya. 30 dibagi 1,4 volt. Jadi sekitar 20 volt atau 21 volt. Jadi nanti posisi output sekundernya adalah CT 20 volt atau 21 volt teman-teman ya. Untuk kebutuhan mesin power ampli ini. Sedangkan di mesin yang sebelah sini ada mesin power supply untuk tegangan tune control teman-teman ya, pengaturan bass treble yang ada di panel depannya itu tegangannya juga sama CT. Jadi nanti untuk ekstranya itu nanti teman-teman bisa digulung untuk kebutuhan tegangannya adalah sekitar 15 volt atau 12 volt. Jadi 12 volt CT atau 15 volt CT untuk tegangan ekstranya. Untuk tegangan powernya adalah 20 volt atau 21 volt ya teman-teman. Jadi dua output ya. Dan berapakah ampere yang trafo ini teman-teman ya? Dengan melihat atau dengan menghitung nilai kapasitor yang ada di power supply-nya, yaitu sebesar 4400 mikrofarad, maka untuk trafonya adalah sekitar 2 ampere teman-teman ya, 2 ampere untuk kebutuhan mesin power supply ini. Jadi nanti untuk video kali ini adalah menggulung trafo toroid untuk kebutuhan power ampli jenis OCL sistem kuasi
adalah 2 ampere 20 volt CT atau 21 volt, dan ekstranya adalah 12 volt CT atau 15 volt CT. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara menggulung untuk trafonya, dan teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Semoga di video kali ini nanti bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar servis amplifier Black Spider. Ya teman-teman, untuk persiapan gulung trafo toroid untuk kebutuhan power ampli Black Spider ini menggunakan power ampli jenis OCL sistem kuasi, yaitu persiapannya adalah trafonya 2 ampere, untuk output tegangan sekundernya adalah 21 volt CT, ekstranya 12 volt CT atau 15 volt CT. Ukuran kerennya seperti ini teman-teman ya. Sebelah sini teman-teman bisa perhatikan 1,5 cm. Posisi sebelah sini 3,5 cm, dan ruangan dalamnya itu 5 cm. Jadi yang nanti saya mau praktekkan adalah bagian di ruang dalam saja teman-teman ya, cara menghitungnya untuk persiapannya. Jadi ruang dalam itu 5 cm dibagi 3 ya teman-teman ya. 5 cm dibagi 3 sama dengan 1,6 cm. Jadi persiapannya adalah 1,6 cm. Persiapan ruang keren 1,6 cm adalah untuk menggulung lilitan primernya dan lilitan sekundernya. Untuk lilitan sekundernya itu 21 volt CT, ekstranya 12 volt CT atau 15 volt CT, primernya 220 volt ya. Dengan ukuran kawat, untuk ukuran kawat 2 ampere, ekstranya nanti 12 volt atau 15 volt. Untuk 21 voltnya adalah untuk persiapan kebutuhan power amplinya. Jadi untuk ukuran kawat primernya adalah 0,4 mm teman-teman ya, bagian primernya untuk 220 volt. Ukuran kawat sekundernya 0,8 mm untuk volt 21 persiapan amplifiernya, dan ekstranya 0,4 mili ya. Nah ini teman-teman ya untuk persiapannya. Dan nanti untuk praktek cara gulung trafo, saya menggunakan sistem gulung primernya adalah 4 kawat ya. 4 kawat, jadi nanti persiapannya adalah 4 kawat digulung sekaligus teman-teman ya. 4 kawat digulung sekaligus. Jadi nanti teman-teman bisa kasih tanda ya, untuk kawat pertama satu ujungnya nanti dikasih tanda A, kawat yang kedua nanti ujungnya dikasih tanda B, kawat ketiga nanti ujungnya dikasih tanda C, kawat keempat nanti ujungnya dikasih tanda D. Untuk totalnya adalah 220 volt, maka satu gulungan atau satu lilitan putaran penuh itu nanti menghasilkan 50 volt AC teman-teman ya. 50 volt AC nanti totalnya juga sama 220 volt. Jadi untuk gulungnya nanti bersamaan, nanti ketemunya seperti ini teman-teman ya. Digambar dulu supaya jelas. Dan ini adalah input gulungan pertama, nanti hasil terakhirnya adalah sebelah sini teman-teman ya. Untuk cara penyambungannya untuk keempat kawat ini seperti ini teman-teman ya. Nomor 1 nanti dijadikan untuk pin 0 ya, pin 0, dan nanti bagian D-nya adalah pin 220 volt. Jadi nanti lilitan yang kedua ini, kawat kedua, setelah nanti hasil akhirnya di bagian B, nah itu nanti ketemunya di nomor 3 ya teman-teman ya. Jadi nomor 2 ketemu A, nomor 3 ketemu B, nomor 4 ketemu C teman-teman ya. Jadi nanti totalnya posisi keseluruhannya adalah di 1 dan D. Kawat posisi kawatnya 1 itu untuk posisi 0,
2 dijamper ke A, 3 dijamper ke B, 4 dijamper ke C, dan D-nya adalah 220 volt. Nah, ini teman-teman ya, nanti untuk gulungan primernya itu 4 kawat digulung sekaligus teman-teman ya. Alat bantu gulungnya nanti menggunakan lampu boklam ya, supaya nanti bisa membantu apabila nanti gulungan lilitan primer sudah digulung total, sudah digulung penuh, satu sap atau satu putaran penuh, nanti dites ya menggunakan lampu boklam ya. Tapi bukan dites artinya hasil output sekunder teman-teman ya, tetapi masih di bagian primer. Jadi cara untuk pengetesannya teman-teman nanti saya gambarkan seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk tegangan listriknya itu minimal 220 volt teman-teman ya, itu listrik PLN ya. Jadi minimal 220 volt. Jika teman-teman listriknya adalah kurang dari 220 volt, maka disarankan menggunakan stabilizer teman-teman ya, 220 volt. Jadi nanti untuk kawatnya yang sudah digulung di keren, kawat yang pertama nanti posisinya ada di sebelah sini teman-teman ya. Nanti langsung kawat putaran pertama, dan nanti hasil kawat yang terakhir sini itu dipasang menggunakan lampu boklam teman-teman ya. Lampu boklam 100 watt 220 volt. Dan di sini terukur nanti inputnya, saya sebut di sini input. Itu input listrik PLN-nya 220 volt. Dan nanti setelah melewati ya teman-teman ya. Setelah melewati lampu boklam ini, nanti di sini pengukurannya teman-teman ya. Pengukurannya dari sini itu 55 volt saja teman-teman ya. 50 volt saja di sini. Karena menggunakan 4 kawat digulung sekaligus dengan sistem penjamperan secara seri teman-teman ya. Penjamperan secara seri yang ada nanti di bagian keren ini teman-teman ya. Dan cara penjamperannya seperti ini. 1 adalah 0, 2 nanti ketemu A, 3 ketemu B, dan 4 ketemu C teman-teman ya. Dengan jumlah totalnya nanti di sini cukup 55 volt. Dan nanti totalnya di sini setelah nanti 55 volt, nanti di sini totalnya adalah 220 volt. Setelah lampu boklam ini sudah redup teman-teman ya. Kalau 55 voltnya itu lampunya sudah redup, maka untuk pengetesan atau menguji coba teman-teman ya, mengetes untuk uji coba tegangan apakah keren ini sudah siap mendapatkan tegangan AC 220 volt dengan lampu boklam redup, maka bisa lanjut di bagian menggulung lilitan bagian sekundernya teman-teman. Nah, ini teman-teman cara untuk menggulung trafo toroid dengan sistem atau cara gulung primernya adalah 4 kawat sekaligus ya teman-teman. Untuk primernya nanti juga sama, menggunakan 4 kawat dengan hasil totalnya nanti untuk persiapan outputnya adalah 21 volt CT. Jadi nanti untuk kawat bagian primernya itu tetap 0,4 mili dan sekundernya adalah 0,4 mili di double teman-teman ya, 0,4 mili, artinya sama nanti hasilnya 0,8 mili. Nah, ini teman-teman ya, untuk gulung trafo toroid ya persiapan 2 ampere itu menggunakan kawat primernya adalah 0,4 mili, kawat sekundernya 0,8 mili, menggunakan 0,4 mili double teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman untuk cara pertama ya, untuk cara menggulungnya. Nanti teman-teman cara menggulungnya bisa mulai dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas teman-teman ya, masuk atau keluar teman-teman ya. Digulung secara rapi dan kencang teman-teman, rapi kencang supaya nanti hasilnya bagus teman-teman ya. Dan untuk keren yang belum dikasih isolasi, sebaiknya dikasih isolasi ya, bisa menggunakan isolasi isolasi tahan panas. Contohnya nanti seperti ini teman-teman ya, isolasi tahan panas. Nah, ini teman-teman ya, untuk isolasi tahan panasnya seperti ini ya. Jadi untuk keren yang belum dilapisin isolasi, bisa menggunakan isolasi tahan panas ya, supaya nanti bisa melindungi apabila nanti menggulung kawat
bagian primernya itu bisa ya, atau luka atau lecet nanti bisa aman ya, tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan current ini. Ya teman-teman, current sudah dilapisi dengan menggunakan solasi tahan panas ya, sebelum nanti mulai menggulung bagian kawat untuk lilitan primernya. Ini menggunakan kawat 4 kawat ini teman-teman, dan digulung bersamaan dengan ukuran 0,4 mili ya. Ya teman-teman, setelah gulungan lilitan primer sudah penuh full 1 sub menggunakan kawat ada 4 piece atau 4 kawat, lanjut untuk pengukurannya atau pengetesan awal ya. Jadi nanti posisi yang ada di sebelah sini inputnya 220 volt minimal, dan nanti pengukurannya ada di sebelah sini teman-teman ya, setelah melewati lampu puklam ya. Dan nanti di sini minimal terukur 55 volt AC teman-teman ya. Jadi pengukurannya tegangan AC ya, karena ini voltas lampu puklamnya sudah di setting atau sudah dibikin modelnya seperti ini. Jadi nanti posisi pengukurannya ada di pin steker ini teman-teman ya. Inputnya tetap 220 volt, nanti untuk posisi yang di sini terukur 55 volt ya. Coba untuk pengetesan pertama, lampu puklamnya tetap masih menyala terang teman-teman ya, tetap menyala terang, dan nanti posisi tegangan AC-nya baru mendapatkan tegangan 22 volt ya, 23 volt ya. Nah, ini teman-teman, di sini baru mendapatkan tegangan 23 volt AC. Artinya untuk current ini baru bisa mampu untuk bekerja aktif normalnya itu 23 volt AC teman-teman ya. Sedangkan yang dibutuhkan nanti adalah tegangannya 55 volt AC. Ini menggunakan kawat ada 4 piece. Yang nanti untuk proses akhirnya nanti kawat ini dijumper ya, atau dipasang secara seri. Sehingga untuk tegangan 55 volt dikali 4 totalnya nanti 220 volt teman-teman. Jadi nanti ini lanjut ya, masih lanjut menggulung bagian primernya. Mungkin sekitar 1 sub lagi teman-teman ya, karena tadi bagian sub yang pertama ini terukur 23 volt ya. Ya teman-teman, lanjut untuk pengetesan pengukuran yang kedua. Tadi yang pertama setelah gulungan lilitan primer bagian sub yang pertama ini terukur 23 volt di bagian sebelah sini teman-teman ya, setelah melewati lampu puklam 100 watt. Dan nanti lanjut ya pengukuran berikutnya setelah gulungan lilitan yang bagian sub yang kedua teman-teman ya. Nanti pengukurannya juga sama sebelah sini, dan ditargetkan ya itu tegangannya nanti terukur 55 volt ya. Lampu puklamnya tetap menyala terang teman-teman. Perhatikan untuk tegangannya. Tegangannya terukur 55 volt. Jadi di sini sudah 55 volt ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya adalah nanti bagian penjamperan untuk kawat keempat yang ada di bagian gulungan primer teman-teman ya.
kawat nomor 1 nanti untuk posisi 0, kawat nomor 2 jumper ke A, kawat ketiga jumper ke B, dan kawat keempat jumper ke C. Dan untuk D-nya adalah untuk 220 volt. Jadi langkah-langkahnya sebelum penjamperan teman-teman ya, pastikan terlebih dahulu pengukurannya dari ujung kawat 1, kawat 2, kawat 3, kawat 4-nya itu benar-benar terhubung ya teman-teman ya, dari ujung ke ujung teman-teman. Dan untuk berikutnya adalah antara kawat 1 dan kawat 2 dan kawat 3 dan kawat 4 itu tidak terhubung teman-teman ya. Sebelum penjamperan posisi 2 ketemu A, 3 ketemu B, 4 ketemu C, ini kawat 1, 2, 3, 4 jangan sampai terhubung teman-teman ya, jangan sampai terhubung. Jadi nanti posisinya masih utuh seperti gambar yang pertama teman-teman ya, 1, 2, 3, 4 ini jangan sampai terhubung terlebih dahulu teman-teman ya, sebelum nanti penjamperan seperti ini ya. Lanjut ya teman-teman, setelah gulungan sudah selesai ya bagian primer, lanjut untuk mengetes pengukurannya masing-masing kawat 1, 2, 3, 4 sebelum dipasang atau dijamper ke bagian A, B, C, D. Itu kawatnya benar-benar tidak tersambung ya, tidak connect. Tetapi untuk 1 dan A itu tersambung, 2 dan B itu tersambung, 3 dan C itu tersambung, 4 dan D juga tersambung ya, sesuai dengan urutan yang pertama ya, 1 A, 2 B, 3 C, 4 D. Dan selanjutnya untuk pemasangannya dikasih tanda seperti ini supaya jelas, dan untuk penjamperannya nanti seperti ini. Keterangannya untuk 2 jumper A, untuk 3 jumper B, untuk 3 jumper C, dan bagian D-nya adalah untuk 220 volt dan satunya adalah 0 ya. Jadi nanti untuk posisi nomor 1 untuk tegangan 0, 2 dan A di jumper, 3 dan B di jumper, 4 dan C di jumper. Dan untuk bagian D-nya adalah untuk posisi 220 voltnya. Setelah penjamperan kawat primernya sudah selesai, lanjut untuk menggulung bagian lilitan sekunder untuk tegangan 21 volt CT dan ekstranya adalah 12 volt atau 15 volt teman-teman ya. Sebelum untuk menggulung bagian sekunder, ini gulungan lilitan primernya dikasih isolasi ya, menggunakan isolasi tahan panas supaya nanti untuk gulungan primernya itu aman ya, tidak tersambung ke bagian gulungan sekundernya. Jadi tetap ya nanti menggunakan kawat di bagian sekundernya itu 0,4 mili tetapi di double ya. Jadi ada 2 kawat untuk bagian voltase 21 voltnya, sedangkan untuk ekstranya itu tetap menggunakan 0,4 mili ya. Jadi total untuk menggulung ulang trafo toroid ini dengan ukuran kawatnya itu satu ukuran ya, 0,4 mili ya, di bagian gulungan lilitan primer dan gulungan lilitan sekundernya. Lanjut ya teman-teman, setelah gulungan bagian primernya sudah selesai, sekarang lanjut di gulungan lilitan sekunder ya. Untuk tekniknya sama, yaitu gulung sekundernya 4 kawat sekaligus ya, atau bersama. Untuk ukuran kawat sekundernya adalah 0,4 mili, itu nanti di double ya teman-teman ya, di double ada 2 kawat untuk ukurannya, jadi totalnya adalah sekitar 0,8 mili teman-teman ya. Jadi ada 4 kawat. Untuk satu kawat nanti satu putaran, satu sap penuh nanti untuk menghasilkan tegangan 21 volt AC teman-teman. Cara gulungnya untuk kawat bersamanya seperti ini teman-teman, untuk skemanya ya. Dikasih tanda 1122 A B B. Dan untuk cara jumper atau sambungnya nanti
kawat 1 dan 1 itu adalah buat tanda 21 volt AC, dan kawat 2 ini nanti jumper ke AA, ini nanti untuk bagian CT atau ground, dan bagian BB ini adalah untuk tegangan 21 volt AC. Jadi nanti untuk tegangan sekundernya adalah 21 volt CT, teman-teman ya. Jadi nanti kalau gulungan sudah selesai, teman-teman kasih tanda ya untuk kawat-kawatnya. Kawat yang satu, kawat yang dua, untuk ujungnya kasih tanda AA dan kasih tanda BB. Untuk satu nanti terhubung ke AA, dan dua nanti terhubung ke BB. Cara nyambungnya seperti ini, teman-teman ya. Dan untuk ekstranya juga sama, teman-teman ya. Cara untuk menggulungnya yaitu sekunder ekstranya 15 volt CT, itu menggunakan kawat 2 ya, 2 kawat. Untuk skemanya seperti ini, ada 2 kawat, 1 kawat penuh, itu 1 putaran sap itu menghasilkan kurang lebih 15 volt AC, teman-teman ya. Ada 2 kawat menghasilkan 15 volt AC. Untuk cara gulungnya bersama atau sekaligus ada 2 kawat, skemanya seperti ini. Dan untuk cara jumpernya seperti ini, teman-teman. Untuk kawat 1 keterangannya untuk tegangan 15 volt AC. Kawat 2 dijumper ke kawat A untuk pin CT, dan kawat B nya adalah untuk tegangan 15 volt ya. Jadi untuk ekstranya nanti adalah 15 volt CT. Untuk skemanya seperti ini, teman-teman. Lanjut untuk menggulung lilitan bagian sekundernya, ini menggunakan kawat ada 4 biji, ukurannya 0,4 semua, 0,4 mili, 1, 2, 3, 4, digulung bersamaan di bagian kerennya, dan nanti untuk menghasilkan tegangan 21 volt AC, teman-teman ya. Ya teman-teman, setelah gulungan sekundernya sudah selesai dan sudah terukur 21 volt, maka cara penyambungannya seperti ini, teman-teman ya. Bisa digambar terlebih dahulu. Kawat yang pertama 1, 2, 3, 4, ini kasih kode 1, 1, 2, 2, dan kawat ujungnya hasil akhirnya adalah A, A, B, B. Nanti kawat yang 2 ini dijumper ke huruf A ya. Nanti dijumper seperti ini, digabungin, dan nanti posisi kawat ini digabung, 1, 1 digabung, B, B digabung, dan ini nanti digabung semuanya, dan hasilnya nanti adalah 21 volt CT 21 volt. Cek, halo tes 1 2. Cek, halo tes 1 2, halo tes 1 2. Cek 1 2, halo. Tes 1 2, halo. Tes 1 2. 1. Cek, halo tes 1. Cek, halo tes 1 2, halo. Tes 1 2, halo. Tes 1 2. Cek 1 2, halo. Tes 1 2. Cek 1 2, halo. Tes 1. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini sudah selesai. Amplifier Black Spider ini dengan kerusakan, tidak ada suaranya atau mati total. Dan setelah dicek, ini bagian trafonya itu gosong, teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini juga saya membagikan cara menggulung ulang trafo Toroid untuk amplifier Black Spider dengan menggunakan ukuran kawat
Di bagian primernya adalah 0,4 mili dan bagian sekundernya juga 0,4 mili. Sistem cara menggulungnya menggunakan sistem 4 kawat sekaligus teman-teman ya, bagian primer dan sekunder. Mungkin teman-teman ada kerjaan yang sama ya, amplifier black spider atau amplifier yang lainnya dengan kerusakan trafonya kosong, teman-teman bisa menggulung ulang ya dengan cara untuk menentukan ukuran sekundernya, voltasenya, dan ukuran kawatnya teman-teman, primer dan sekunder. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan amplifier. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.